masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua karyawan toko plastik di Padang mencuri di tempat kerja sendiri. Seorang pemakai narkoba di Lubuk Minturun, Kota Padang, ditangkap polisi saat akan mengkonsumsi sabu-sabu. Dua warga Darmasraya ditangkap polisi karena menimbun solar. Ibu Bobi naik pitam saat mengetahui serombongan pemuda yang datang ke rumahnya adalah polisi dan menangkap putra ketiganya karena mencuri di tempat kerjanya. Beruntung kemarahan sang ibu tak berlangsung lama karena polisi cepat melerainya. Hasil pemeriksaan sementara, polisi meringkus Arifin di daerah Andaleh, pusat Kota Padang. Meski membantah semua tuduhan, namun polisi tak mempedulikannya. Arifin tetap dibekap. Tembakan peringatan yang dilepas polisi menciutkan nyali pemuda pengangguran ini. Arifin pun langsung terdiam. Dua sekawan ini ditangkap karena bersekongkol melakukan kejahatan. Bobi mencuri di tempat kerjanya dan Arifin yang menjualnya. Aksi mereka terungkap karena pemilik toko plastik di kawasan Ampang, pinggiran Kota Padang, curiga barang-barangnya tak ditemukan di gudang. Sang pemilik yakin jika barang tersebut masih tersedia dan belum terjual. Untuk membuktikannya, pemilik toko memasang kamera pengintai secara diam-diam. Berdasarkan rekaman tersebut, pemilik melaporkan Bobi ke polisi. Kita telah amankan satu orang laki-laki yang bernama Bobi Cadas, telah mencuri barang plastik di PT Verina Plastik yang beralamat di Alai. Di Alai. Setelah itu diketadakan pengembangan dan dapat tersangka satu orang lagi. Yang satu orang diamankan di Gunung Pangilun, satu orang lagi di Andalas. Barang bukti dan tersangka dan apa yang lainnya sudah dibawa ke pemeriksaan lebih lanjut. Modus yang dilakukan Bobi mencuri barang majikannya saat mengantarkan barang pesanan. Dengan demikian, Bobi menduga juragannya tak curiga karena jumlah barang yang diantarkan selalu berlebih dari pesanan. Kelebihan tersebut diberikan ke Arifin yang bertugas menjualnya. Hasil curian itu mereka bagi dua. Selain digunakan untuk bersenang-senang, mereka juga mampu membeli sepeda motor bekas. Polisi menyita barang-barang curian yang belum terjual, serta sepeda motor mereka. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Dengan mengendarai sepeda motor, tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang bergegas menuju daerah Lubuk Minturun di pinggiran Kota Padang. Di sebuah ruko, polisi mendapat kabar seseorang telah mengkonsumsi sabu-sabu. Polisi langsung mengepung rumah pelaku. Sebagian masuk ke dalam kamar, yang lain mengejar ke belakang. Pelaku yang terkejut dengan kedatangan petugas berusaha kabur dan bersembunyi. Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan satu paket sedang sabu-sabu yang sempat dibuang pelaku ke lantai. Saat tempat tinggalnya digeledah, polisi juga menemukan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi barang haram itu. Penggeledahan ini disaksikan Ketua RT setempat. Setelah 1 jam, polisi tidak menemukan barang bukti yang lain. Tersangka Joni Adrizal kemudian dibawa ke Mapolresta Padang. Kita telah menerima laporan dari masyarakat bahwasanya ada seseorang inisial J sedang menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1
di simpang 4 air pacah, tepatnya di sebuah ruko. Kemudian kita melakukan penyelidikan dan penangkapan. Dari tangan pelaku kita temukan 1 paket narkotika golongan 1 jenis sabu. Polisi masih mencari pengedar yang menjual sabu-sabu kepada Joni. Alfi melaporkan dari Padang. Sebuah rumah di Jorong Taman Sari, Nagari Sungai Duo, Jumat malam pekan silam, digerebek polisi Darmasraya. Polisi mencurigai adanya penimbunan solar subsidi. Dugaan polisi tak meleset, karena ditemukan lebih kurang 1,5 ton solar di tempat itu. Polisi menahan 2 pelaku, yaitu Kuswiyanto sebagai pemilik dan anak buahnya, Delvan Faisa. Keduanya dijadikan tersangka dan dibawa ke Mapolres Darmasraya untuk diperiksa. Modus yang dilakukan oleh kedua tersangka ini adalah dengan membeli solar di salah satu SPBU sebelum terjadinya kenaikan harga dan akan dijual lagi dengan harga baru yang lebih tinggi. Alhamdulillah tim gabungan kami, yaitu gabungan dari Polsek Sitiung, Koto Agung, dan Satreskrim Polres Darmasraya semalam berhasil mengamankan lebih kurang 1,5 ton BBM jenis solar. Jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, kita mendapatkan informasi bahwa di rumah tersangka di wilayah Sitiung yang bersangkutan menimbun BBM dalam jumlah yang besar. Setelah kami lakukan penyelidikan ternyata benar dan langsung kami lakukan penangkapan di lokasi kejadian. Selain solar 1,5 ton, polisi juga menyita 5 buah jeriken, sebuah drum, alat pompa, dan mobil pickup. Tersangka diancam hukuman 6 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.